Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim 1 akan mempresentasikan tentang aplikasi panduan destinasi wisata bahari. Aplikasi panduan destinasi wisata bahari. Yang pertama ada manajer proyek, Bapak Ataila Siskom Hemkom. Selanjutnya ada anggota kelompok yang terdiri dari saya sebagai leader. Selanjutnya ada Agil Nawawi, Agnes Yutom, Dita Lava, dan John Reform. Deskripsi umum dari Oceara adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi destinasi wisata bahari di Batam. Aplikasi ini menawarkan informasi tentang pantai, pulau, aktivitas air, dan keindahan laut yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Dengan tampilan intuitif dan fitur-fitur canggih, Oceara menjadi panduan yang sempurna bagi para pecinta alam dan petualangan. Capaian proyek terdiri dari 4 tahapan. Tahapan perencanaan atau observasi, tahapan analisis dan desain, tahap implementasi, tahap distribusi. Untuk tahap observasi atau perencanaan sudah mencapai 100%. Untuk analisis dan desain sudah mencapai 90%, implementasi sudah mencapai 30%, dan distribusi belum dilakukan. Tahap perencanaan atau observasi dilakukan dengan cara merencanakan struktur dan spesifikasi website. Tahap analisis dan desain dilakukan dengan pembuatan desain, wireframe, mockup, serta tampilan yang ada pada website. Untuk tahap implementasi dilakukan dengan pengembangan front-end, back-end, dan UI atau UX. Untuk tahap distribusi atau tahap terakhir dilakukan dengan evaluasi, promosi, dan peluncuran. Berikut bahasa pemrograman yang kami pakai. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada Python. Untuk web editor ada PHP, untuk editors ada PHP, Canva, CorelDRAW, Draw.io, Figma. Untuk tools ada SMDB, dan untuk database ada MySQL. Lanjut, use case adalah skenario yang menggambarkan antara customer, admin, dan owner. Seperti customer yang dapat mengakses ke event, begitu juga admin dan owner dapat juga mengakses ke event. Untuk database sendiri terdiri dari admin, yaitu ada nama, email, dan password. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu wireframe dan mockup. Di sini kami sudah menyusun wireframe itu sendiri, di mana sudah kami sesuaikan dengan mockupnya. Di situ kita bisa melihat ada 3 atau 2 slide dari wireframe dan mockup, di mana sudah kami susun mengikuti mockupnya sendiri. Di sini bukti dari implementasi kami menggunakan HTML dan CSS. Di sini user dapat mengakses halaman pertama dari website kami sendiri, berikut tampilan halamannya. Dan setelah Anda mengakses tampilan halaman tersebut, user dapat mengakses halaman login dengan mengklik logo profil yang ada di samping. Terima kasih. Berikut logbook historinya. Pada minggu pertama tahap penentuan judul, kami berdiskusi dan juga melakukan perencanaan terkait aplikasi panduan destinasi wisata bahari, serta mencari tahu program apa yang akan kami pakai. Pada minggu kedua tahap pembuatan draft RPP. Di sini kami mengisi tahapan perencanaan RPP dan berdiskusi tentang desain, use case, dan diagram web. Pada minggu ketiga, kami melakukan revisi RPP terkait evaluasi dan juga feedback dari Manpro. Pada minggu keempat, kami menyusun analisis kebutuhan KF dan KNF, pemetaan objektif, menyusun alur flowchart, dan membuat tampilan wireframe dan mockup. Pada minggu kelima, kami membuat laporan PPL, di mana kami membuat aktivitas diagram, menyusun use case skenario, melampirkan aktivitas diagram dan diagram database, membuat laporan PPL, mengupdate Kanban, serta membuat materi presentasi. Kemudian pada minggu ke-6 kami melakukan revisi PPL terkait dengan evaluasi dan juga feedback dari Manpro. Pada minggu ke-7 ini kami membuat draft laporan mid semester, menyusun presentasi,
membuat proyek GitHub, dan mengisi logbook serta Kanban. Berikut backlog text history yang bisa kita lihat pada layar berikut ini. Kemudian rencana tahapan kami selanjutnya, yang pertama kami akan menyelesaikan implementasi wireframe ke dalam bentuk kode. Yang kedua, kami mengimplementasikan database ke dalam sistem. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur-fitur fungsionalitas ke dalam sistem. Dan yang keempat, melakukan pengujian dari setiap fitur-fitur pada aplikasi. Berikut adalah kesimpulan dari proyek kami. Proyek ini berhasil mengembangkan aplikasi panduan destinasi wisata bahari yang bertujuan untuk memberikan informasi lengkap dan mudah diakses bagi pengunjung. Aplikasi ini mencakup fitur-fitur seperti daftar destinasi, informasi mengenai aktivitas, fasilitas, dan juga ulasan pengguna. Dengan antarmuka yang user friendly, pengguna dapat dengan cepat menemukan lokasinya dan serta yang mereka butuhkan untuk merencanakan kunjungan mereka. Pengguna teknologi terkini dalam pengembangan aplikasi juga memastikan kinerja yang optimal dan pengalaman pengguna yang baik. Selain itu, proyek ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan pengolahan sumber daya laut dengan menekankan pada destinasi yang lingkungan yang ramah. Secara keseluruhan, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan wisata saja, tetapi juga bisa untuk alat pendukung pariwisata berkelanjutan dan juga pelestarian ekosistem bahari. Lalu berikut adalah kontribusi dari setiap anggota. Pertama ada Rama Ramadhani, yaitu ketua kami. Dia sebagai juru bicara membagi tugas pada anggota, lalu memantau kinerja kelompoknya dan membantu mengurus revisi dokumen, serta beliau juga sebagai back end. Lalu ada saya sendiri bertugas sebagai front end, back end, membuat rancangan basis dan membuat diagram activity. Lalu ada Agnes Gultom yang bertugas sebagai front end dan laporan, membuat rancangan skenario, use case, dan membuat laporan. Lalu ada Dita Flaha bertugas sebagai UX, membuat aplikasi wireframe, membuat laporan, database diagram. Lalu ada John Reform, beliau membuat logo, membuat desain tampilan web, rancangan flowchart, dan juga membuat use case diagram dan membuat mockup. Berikut ini adalah bukti dari dokumentasi kami. Baiklah, berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.